kami berikan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Bicaralah, bersabdalah, sampaikanlah apa yang Bapa mau. Dan biar Engkau menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Dan firman-Mu lah yang memerdekakan semua kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Iya, saya percaya semua kita dalam keadaan baik-baik. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini anugerah Tuhan yang terus memberkati kita. Kita bersyukur hari ini Pastor Daniel ada pelayanan di Rupat, kemudian Pak Kudus ada di Kerinci, Pak Enikson ada di Palas. Kita bersyukur ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita bulan ini adalah pengenalan akan Allah. Ya, pengenalan akan Allah. Hari ini kita temanya dalam minggu ini adalah Allah menyukai pujian dan penyembahan bagi dirinya. Ya, sekali lagi temanya adalah Allah suka pujian, penyembahan yang ditujukan kepada Dia. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita tadi memuji, menyembah Dia, tujuannya supaya Dia yang disenangkan, Dia yang ditinggikan. Hari ini kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada kata harus. Yang namanya harus itu bukan pilihan. Yang namanya harus itu kita harus lakukan. Ya, dikatakan bahwa Bapa mencari penyembah yang bagaimana yang disukai oleh Bapa. Karena tadi tema kita adalah pujian penyembahan. Itu Allah suka dengan pujian penyembahan yang ditujukan kepada Dia. Tapi yang ditujukan kepada Dia seperti apa? Menurut konteks ini, Dia suka pujian penyembahan. Tapi kalau kita lihat ada kata penyembah. Penyembah itu adalah penyembahan itu apa yang kita lakukan. Tapi penyembah adalah orangnya yang mengagungkan, yang menyembah Dia. Jadi Dia suka pujian penyembahan yang bersangkutan mengangkat pujian penyembahan itu adalah penyembah itu sendiri. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi Tuhan suka kepada penyembahnya. Bukan apa yang dia nyanyikan. Karena Alkitab bilang ada orang yang memuji aku tapi hatinya jauh daripadaku. Sebabnya dia suka penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan lihat apa itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, ayat yang satu lagi adalah di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita bisa baca ayat ini. Nah sekarang kita akan belajar ada beberapa hal yang menyangkut dari pujian dan penyembahan. Supaya kita paham, karena tadi dikatakan bahwa Allah suka dengan pujian dan penyembahan.
Penyembah-penyembah artinya oknum-oknum yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita lihat ada beberapa hal yang menyangkut pujian penyembahan. Pujian itu merupakan pengungkapan. Mungkin kita bilang apa itu pujian? Apakah pujian lagu cepat? Kemudian penyembahan lagu lambat? Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Pujian adalah pengungkapan isi hati kita dan pengagungan kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur atas kebaikannya dan kekaguman atas keagungan karyanya. Kita buka di dalam Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 117 ayat 1 sampai kedua. Saya baca kepada Bapak Ibu hari ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kalau kita lihat konteks ini Bapak Ibu, bicara tentang pujian itu bicara tentang rasa kagum kita. Pengagungan kita atas apa? Atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Makanya dikatakan pujilah Tuhan jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Agungkanlah Dia karena kehebatannya, karena kedahsyatannya. Bicara tentang pujian, itu bicara tentang pengagungan yang kita berikan atas apa yang Dia lakukan. Sedangkan penyembahan adalah pengungkapan dan pengagungan penyembahan kita atas dasar keberadaannya. Saya bisa minta Esther kemari, cepat Esther. Esther anak Pak Hendrik ya, masih anak Pak Hendrik kan? Oh ya. Oke, Bapak Ibu coba lihat. Tadi dikatakan pujian adalah anggap Dia Tuhan. Pujian adalah rasa kagum yang saya berikan kepada Dia karena apa yang Dia lakukan. Tuhan terima kasih kau beri aku kesehatan. Terima kasih engkau berikan aku sukacita. Kau berikan aku damai sejahtera. Bahkan kau berikan dirimu mati buat aku. Itu pujian. Sedangkan penyembahan adalah aku memberikan pengagungan atas keberadaannya. Keberadaannya apa Bapak Ibu? Keberadaannya adalah Dia Allah yang kudus. Keberadaannya Dia adalah Allah yang luar biasa. Keberadaannya Dia adalah Allah yang hebat. Tadi kita bilang great is our God. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Jadi pujian dan penyembahan bukan bicara pujian lagu cepat, penyembahan lagu lambat. Jadi pujian adalah kita mengagungkan atas apa yang Dia lakukan. Sedangkan penyembahan adalah kita mengagungkan Dia karena keberadaannya. Kita diberkati atau tidak, kita akan tetap sembah Dia. Kita akan tetap memberikan pengagungan dan hormat kita kepada Dia. Kita akan memberikan segala-galanya kepada Dia. Karena apa? Karena memang keberadaannya Dia layak untuk disembah. Bisa ngerti Bapak Ibu? Jadi bedakan. Jadi waktu Bapak Ibu memuji, menyembah Tuhan. Sama kalau kita memuji Bapak Ibu. Makanya kalau kita memuji itu kita bilang sama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Wah itu rasanya kita, Bapak Ibu ingat semua apa yang dilakukan Tuhan. Saya percaya pujian kita akan menjadi pujian yang begitu hebat dan luar biasa. Nanti kita akan lihat apa itu. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti, pujilah dan sembahlah Dia. Tuhan maksudnya, Yesus, agungkan Dia, berikan pengagungan dan hormat kita kepada Dia. Itulah pujian dan penyembahan. Makasih Esther. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti pujian penyembahan, sekarang kita mau lihat. Penyembah tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa Tuhan sedang mencari sekarang di tempat ini, bukan besok,
bukan beberapa tahun lagi, bukan. Tapi Yohanes katakan saatnya Tuhan akan mencari penyembah-penyembah sekarang. Penyembahnya adalah Bapak Ibu. Saya mau pastikan orang yang belum menerima Yesus akan sulit keluar dari mulutnya pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, dimulai satu langkah awal memastikan bahwa orang tersebut sudah mengalami kasih Kristus. Dia sudah yakin bahwa Yesus ada di dalam hatinya. Dia yakin bahwa dia ahli warisnya. Kalau orang masih dalam belenggu dosa, dia belum pernah menerima Yesus, akan kesulitan untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan penyembah itu harus penyembah di dalam roh. Kita ini adalah roh, atau kita dilahirkan baru. Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Alkitab bilang dia bergerak dengan kita. Dia yang ada di dalam kita itulah yang memampukan kita untuk memuji menyembah dia dalam segala situasi. Dikatakan penyembah yang dicari adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh? Seringkali orang berpikir menyembah dalam roh adalah berbahasa roh. Bisa menyembah roh dengan berbahasa roh. Tapi saya mau katakan menyembah dalam roh bukan berbicara tentang bahasa roh. Karena bahasa roh adalah karunia. Jadi pada waktu saudara menyembah dengan berbahasa roh, sebenarnya Bapak Ibu sedang menyembah Tuhan dengan menggunakan karunia yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi menyembah dalam roh bukan bicara tentang berbahasa roh. Biar kita sepakat. Kalaupun berbahasa roh silakan. Tapi konteksnya bukan itu. Menyembah dalam roh artinya adalah roh itu adalah merupakan kehidupan manusia yang paling dalam. Yang paling dalam itu roh. Artinya pada waktu kita berkata pujian penyembahan yang bagaimana disukai oleh Tuhan dalam konteks ini. Adalah pujian penyembahan yang keluar dari dalam hati kita. Di mana di dalam hati kita itu adalah roh Allah yang bertahta, yang tinggal, yang pernah kita terima, yang membebaskan kita. Menyembah Allah di dalam roh berarti menyembah dia dari sisi yang paling dalam dari kehidupan kita. Jadi bukan menyembah cuma sekedar mulut. Kalau kita melakukan pujian penyembahan Bapak Ibu dari dasar hati kita yang paling dalam, saya yakin waktu kita nyanyi cuma lagu ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, kalau itu keluar dari dalam hatimu yang paling dalam karena engkau mengagungkan, kagum dengan Tuhan dengan apa yang dia berikan, dan kagum dengan keberadaannya yang begitu hebat, begitu kudus. Saya percaya makna pujian yang keluar dari mulut kita akan berbeda. Kita bisa nangis, kita bisa sampai berlutut, kita bisa bukan karena nangis, aduh tadi aku berantem sama lakiku, mau ibadah sama suamiku, terus nyanyi lagu ya Allah baik, aduh Tuhan berantem tadi aku sedih kali aku lihat rumah, enggak. Itu bukan penyembahan, ingat pujian penyembahan kita orientasikan kepada Kristus, bukan kepada masalah. Bukan masalah yang menyebabkan saya nangis. Tapi karena pujian, penyembahan, pengagungan, rasa hormat saya kepada Allah yang kudus. Itulah yang membuat saya mengeluarkan air mata betapa saya kagum kepada Allah yang hebat. Allah yang hidup, Allah yang menolong saya. Sekalipun berkali-kali saya stupid, saya tetap jatuh. Dia tetap tolong saya, dia tetap mengasihi saya. Dia tetap mencintai saya. Itu yang membuat saya kagum. Keluarlah pujian dari mulut saya, dari paling dalam dari hati saya. Sisi manusia yang paling dalam. Itu yang membuat saya hormat kepada dia. Kemudian roh artinya adalah seluruh totalitas kehidupan yang sesungguhnya. Ada banyak orang berpikir menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita berpikir menyembah Tuhan ya pada saat di gereja 2 jam ini.
Aku sembah dia. Selebihnya aku beraktivitas, aku bekerja apapun. Itu bukan aku orientasikan untuk menyembah dia. Bicara tentang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tadi yang pertama itu bicara tentang menyembah dari sisi paling dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua bicara tentang menyembah Bapa di dalam roh. Itu berarti seluruh totalitas kehidupan kita. Itu kita agungkan dia, kita sembah dia. Waktu kita masak. Mungkin ibu-ibu lagi masak nyanyi kecaplah dan lihatlah taruh kecap. Betapa baiknya masak kecap, baby kecap ini. Tuhan itu suami lagi baru berantem. Kecaplah dan lihatlah. Karena apa kita lakukan buat Tuhan masakan kita. Waktu itu kita lakukan Alkitab, bukankah Alkitab katakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Amin. Apapun itu. Jadi Bapak Ibu waktu di kantor, Bapak Ibu bekerja, lakukan itu sebagai pujian penyembahanmu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Supaya kita jangan pilah-pilah. Kita menyembah Tuhan cukup yang 2 jam ini. Tidak Bapak Ibu. Karena seluruh totalitas di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, diinginkan Tuhan seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita diinginkan Tuhan untuk kita gunakan untuk memuji dan menyembah dia. Seluruh waktu saya berpikir, Tuhan mau berpikir saya digunakan untuk memuji dan menyembah dia. Waktu saya masak, Tuhan mau masakan saya orientasinya untuk memuji dan menyembah dia. Karena apa? Bicara tentang menyembah dalam roh, bicara tentang menyembah dari seluruh totalitas kehidupan saya. Tubuh saya, jiwa saya, roh saya, semuanya saya gunakan untuk memuji dan menyembah dia. Amin. Amin. Jadi puji menyembah bukan di sini dan bukan hanya di persekutuan. Kadang-kadang ada orang waktu puji menyembah Tuhan, sampai di rumah. Kata-katanya kasar sama anak-anaknya. Sampai di rumah, apa kau? Buruk kali kau. Tadi di gereja bilang, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sampai di rumah kita bilang sama kita, oh to naiho, loak naiho. Kita bilang sama teman kita, memang kau lah ya. Buruk kali kau, itu aja kau gak ngerti. Tapi waktu puji penyembah, kita bilang sebab kau besar. Hari ini kita bisa mengubah konsep kita. Semua ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak muda di tempat ini. Gunakan semua aspek, sisi dari kehidupanmu. Diinginkan Tuhan semuanya berorientasi untuk menyembah dia. Amin. Selanjutnya, menyembah dalam kebenaran itu tadi menyembah dalam roh. Apa artinya menyembah dalam kebenaran? Dalam kebenaran artinya adalah di dalam nama Yesus Kristus. Karena saya bisa pastikan ada orang yang menyembah tapi dia belum tentu dia menyembah di dalam Yesus. Ada orang yang menyembah prestasi. Ada orang yang menyembah duit. Karena bicara tentang penyembahan sekali lagi bukan bicara di sini 2 jam. Segala sesuatu posisi yang melebihi posisi Allah itu disebut dengan berhala. Berhala yang kita lakukan itu sebagai apa yang paling kita senangi itu adalah apa yang kita sembah. Kalau seluruh hidup saya lebih banyak contoh, saya berikan semua kepada hobi terus. Sampai saya nggak punya waktu semuanya untuk cari duit. Ada orang yang menyembah duit karena dia pikir duit adalah segala-galanya. Padahal bicara tentang menyembah di dalam kebenaran, Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Enggak satu orang pun yang sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Atas nama itulah kita harus menyembah.
Jadi pada waktu kita memuji, menyembah, kita bilang, Yesus engkau ajaib, Yesus engkau dahsyat, engkau baik, engkau tolong aku, engkau bantu aku, kau kudus, aku hormati engkau. Jadi waktu pujian penyembahan, kita mengagungkan tentang Dia, bukanku. Kalau kita bilang kita masuk dalam pujian penyembahan, tapi semuanya ku, Tuhan, tolong aku, Tuhan bantu aku. Itu doa. Bicara pujian penyembahan, orientasinya semua kepada Dia. Dia pusat, Dia center. Aku sembah kau Tuhan, ku tinggikan engkau. Engkau Allah yang kudus, betapa hebatnya engkau. Jadi waktu dibilang worship leader, mari kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu sampaikan dari dalam hatimu yang paling dalam. Tadi saya bilang penyembahan itu menyembah dalam roh dari sisi yang paling dalam. Engkau nggak perlu ikut kata-katanya Ibu apa Kak Yosi atau Ibu Yosi. Apa yang ada dari dalam hatimu? Tuhan engkau dahsyat Tuhan. Tiada yang sepertimu. Kau tuntun hidupku, kau tolong aku, engkau hebat. Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Engkau yang kutinggikan, kuagungkan, kumasyurkan Tuhan. Pertolonganmu hebat. Itulah pujian penyembahan yang diberikan kepada Dia. Kalau Bapak Ibu berkata nggak pandai aku puji menyembah, berarti engkau nggak sadar bahwa hidupmu ditolong oleh Dia. Berarti kita nggak kenal siapa Allah yang kita sembah. Keluarkan dengan kata-katamu yang paling dalam. Nadanya agak merbalang-balangan. Mungkin gak seperti Kak Yosi. Yosi kan suaranya udah pas gitu. Kalau kita kadang-kadang orang D kita main betapa baiknya kau Tuhan. Kalau yang tua-tua kan dia kayak nada dangdut ya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkaulah Allahku yang baik. Dengar baik. Tuhan senang dengan itu. Kenapa? Karena Dia mencari penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Kalau semuanya pada waktu kita memuji, menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, Alkitab katakan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Bapak Ibu bisa bayangin Allah bertahta. Kalau saya bilang ibaratnya ini kursi. Sebenarnya kalau kursi ini adalah hidup kita. Kalau kita bilang Allah bertata atas pujian, pada waktu kita semua memuji menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang bilang sama Tuhan, Tuhan duduklah di sini, ambil alihlah semua. Engkau yang berkuasa, engkau yang berdaulat. Bisa ngebayangi waktu kita memuji menyembah Tuhan, Dia bertata. Saya percaya yang sakit gak perlu ditumpang tangan, Yesus akan bisa menyembuhkan. Karena Alkitab katakan di mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Mari kita sembah Tuhan. Jadi pada waktu memuji menyembah Tuhan, bergairah. Sembah Dia. Kalau ada musik-musik yang mungkin siap lagu tadi. Kita lagu apa? Yang terakhir. How great is, apa sih? Great, apa? Oh, takkan pernah ku selain yang terbaik. Yesus ku terimalah korban syukurku, ini yang terbaik. Sebagai penyembahan. Terus kan ada musik tenang. Main musik. Gak usah pengaruh kalau musiknya pelan. Oh semuanya pelan. Kalau musik ragu, semuanya haleluya. Oh kalau bisa kita goncang-goncang badan kita. Enggak begitu Bapak Ibu. Ngomong. Bilang kau besar Tuhan. Waktu musik main Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatanku. Di waktuku susah kau tolong aku. Kaulah perlindunganku yang tak pernah mengecewakan. Kau pimpin aku di air yang tenang. Kau segarkan jiwaku. Engkaulah Tuhanku, gembalaku yang baik. Keren. Dengar pujian kayak gitu semuanya kita naikkan. Tuhan bertahta di situ Bapak Ibu. Tuhan hadir di situ dan Dia akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Amin. Amin. Mari kita bangun pujian dan penyembahan karena Dia suka dengan itu. Dia senang banget dengar anak-anaknya puji Tuhan.
Amin. Selanjutnya, dalam sikap hati yang benar di mata Tuhan, dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Nyata orang lihat, wah dia benar ini pemuji penyembah. Ingat ya, pemuji penyembah bukan bicara tentang musik lambat, musik kuat. Tapi orang itu adalah orang yang hidupnya mengagungkan Kristus. Dia mengagungkan Tuhan, Raja segala Raja. Selanjutnya, kalau begitu, kenapa kita memuji harus menyembah Tuhan? Kayaknya Tuhan ini kurang pujian. Enggak Bapak Ibu. Enggak, jangan berpikir dia bukan manusia, dia enggak pernah GR dengan pujian dan penyembahan kita. Kalau saya bilang, Esther sekali lagi Esther. Iya, Esther dalam hati, Tuhan berkatilah pendeta satu ini. Iya. Bapak Ibu, waktu saya sedang memuji Tuhan, ini Tuhan. Waktu saya sedang memuji Tuhan, Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kekurangan sesuatu di dalam dirinya. Saya harus bisa pastikan dia adalah Tuhan. Di dalam dirinya ada segala sesuatu. Dan dia kenali dia adalah pemilik segala sesuatu. Saya tidak perlu menambahkan apapun ke dalam dirinya supaya menunjukkan dia Tuhan. Pujian penyembahan saya tidak menambahkan apapun di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Tapi pada waktu saya memuji menyembah dia, saya sedang membawa dia, menginginkan dia supaya dia bertata atas hidup saya. Supaya apa? Dia ditinggikan melalui kehidupan saya. Ingat, memuji menyembah bukan Bapak Ibu menambahkan sesuatu. Tidak, dia Tuhan. Bapak Ibu nggak puji, nggak sembah dia pun tidak ada yang kurang dari hidup dia. Bapak Ibu tidak mengagungkan dia pun tidak ada yang kurang dalam hidup dia. Justru kita yang akan mengalami masalah. Kalau hidup kita tidak berorientasi dalam pujian dan penyembahan dia. Dia cukup, dia terlalu besar. Kalau begitu, kenapa dia suka dipuji Bu Pendeta? Biasanya kan kalau manusia suka dipuji karena dia apa? Sombong, mau jadi pusat perhatian. Tapi dia, kenapa dia suka dipuji? Makasih Esther. Kenapa dia suka dipuji? Kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama, karena kita diciptakan memang untuk kemuliaan namanya. Memang kita diciptakan untuk memuji dia dan menyembah dia. Desain kita pertama, kalau saya lebih senang bilang fitrah kita, kodrat kita adalah memang memuji dan menyembah dia. Siapapun kita, semua kita yang dilahirkan dari manusia, yang kita sudah begitu dewasa, kita akhirnya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara pribadi, kita diciptakan, kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita mengalami kelahiran baru. Ada satu maksud tujuannya, supaya kita memuji dan menyembah dia. Meja ini diciptakan untuk meletakkan barang. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, meja ini bisa enggak saya pakai untuk kerja, saya taruh semua barang-barang untuk mengangkat-angkat barang? Bisa, tapi dia tidak maksimal. Karena apa? Kodratnya memang dipakai untuk meletakkan barang. Bapak Ibu dengar baik. Kenapa kita puji Tuhan? Karena memang kita diciptakan untuk memuji dan menyembah dia. Itulah kodrat kita. Dikatakan Yesaya 43 ayat 7, kita baca sama-sama yuk. Dua, iya. Dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Semua yang diciptakan Tuhan. Supaya apa? Semuanya untuk kemuliaannya. Jadi seharusnya tadi waktu kita nyanyi, wah kita bisa joget, ku terima janji Allah, kita bisa. Dari kaum Yehuda kita bisa menari, melompat. Kenapa? Karena kita tahu itu memang layak kita lakukan. Kalau ada orang nyanyi, ku terima janji Allah dari kaum. Apa tengok? Udah umat yang berdoa. Lebih parah ada orang nyanyi sama Tuhan. Lipat tangan tetap. Padahal kalau di luar dia kita naik, saya ingat dulu naik Sudaku di Medan dibilang.
Nggak suka pun saya musik itu kalau pulang dari sekolah naik oplet ya, oplet di sini. Paling nggak kaki ini goyang. Padahal nggak suka berisik. Tapi begitu di gereja kita nyanyi seharusnya waktu apalagi tadi lagu Ku terima janji Allah. Kita bisa dari kaum Yehuda. WL nggak perlu sebenarnya sampai urat-uratnya tegang. Karena apa? Kita tahu kodrat kita. Gak perlu diakomodir orang lain. Aku tahu kodratku adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Saya percaya waktu kita nyanyi kayak gitu. Ku terima janji Allah. Itu coba nyanyi dengan roh, dengan pengertian yang paling dalam. Ingat kata-katanya, coba rimang-rimangi. The meaning rimang-rimangi itu apa? Nah, itulah memang saya orang Batak sih. Apa rimang-rimangi apa? Renungkan. Coba ingat nyanyi lagu itu. Ku terima janji Allah. Coba ingat sambil janji Allah. Dari kaum Yehuda. Umat yang berdoa. Memuji dan menyembah. Kita semua joget. Inilah saat yang dinanti. Bapak Ibu gak bicara tentang. Tapi Bu Alin, aku ini plehmatik. Tenang. Dengar baik, itu manusia yang bilang kau plehmatik. Kodratmu adalah engkau diciptakan untuk memuliakan Dia. Amin. Amin. Kita akan bersorak nanti berbeda pujian penyembahan kita karena Tuhan senang. Bapak Ibu kalau kayak gitu waktu kita sakit kita lupa. Udah sembuh. Kenapa? Karena Dia bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Wah, ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk kemuliaannya. Segala sesuatu yang diciptakan berdasarkan tujuan yang tepat, pasti hidup orang itu akan jauh lebih berfungsi dan berguna. Saya mau bilang sama Ibu, Bapak Ibu, ikan kalau saya ambil, saya taruh di sini bisa hidup? Bisa. Tapi saya mau bilang, kodratnya ikan dia ada di air Bapak Ibu. Kalaupun dia ada di sini bisa hidup. Tapi tunggu tanggal waktu dia pasti mati. Karena dia tidak hidup pada tempatnya. Bapak Ibu mau kehidupanmu, rohanimu bangkit. Rohanimu hidup. Lakukan kodratmu. Puji dan sembah Dia dari tempat hatimu yang paling dalam. Amin. Wah, kita akan lihat nanti. Bapak Ibu waktu doa puasa pun jangan karena puasa. Ku terima janji Allah. Sengona mording barengan mengtahe leleng naik dari kaum Yehuda. Kalau lagi lapar jangan lah nyanyi kayak gitu. Lagu yang lambat-lambat aja seboi modom. Jauh kali doa bertidur di gereja, tidur di rumah aja. Memang tempat yang paling nyaman itu tidur kadang-kadang ada di dalam hadirat Tuhan. Orang nyanyikan ku sembah kau. Kita alang-alang mendengar, alang-alang enggak. Modom. Begitu amin. Wah amin. Tapi di sini nggak ada, karena kita tahu kodrat kita adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Amin, amin. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Dia? Karena Dia layak menerima pujian dan sembah Dia. Kita baca sama-sama Wahyu 4 ayat 11, ini dari tema kita yang tadi Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Kita baca dua-dua ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dia layak. Bapak Ibu saya ingat, lupa saya pernah mengikuti pertandingan bola kaki waktu itu di Gor Panam. Indonesia melawan Singapura, betul? SEA Games ya, ASEAN Games ya, apa ya saya lupa. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, supaya kita bisa ngerti konteks pujian penyembahan. Karena Dia layak Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya mengikuti pertandingan itu, karena saya berapa dengan anak mahasiswa, dengan yang saya layani, dengan anak-anak muda. Itu dicoret-coret ini, merah putih. Saya ada di gor itu, waktu itu musik Indonesia, jung. Itu rasanya nyali Indonesia saya itu bangkit. Saya bilang pokoknya Indonesia harus menang. Pada waktu itu kalau Bapak ada ikut, waktu mau dicetak gol, itu bola masih dibawa pemain Indonesia. Itu saya udah gol. Waktu ditendang ke gawang, ternyata enggak gol. Tapi udah teriak, gol. Enggak gol.
Tapi tahukah Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah dia layak, artinya saudara kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan, dikatakan dia layak menerima pujian karena apa? Sebab engkau telah menciptakan. Dia ciptakan semua sama hidup kita. Dia lengkapi semua dalam hidup kita. Seharusnya kita harus ada ekspresi, kenapa? Karena dia layak. Aneh menurut saya, kalau ada orang memuji Tuhan. Kalau ada orang waktu dia pemain idolanya, main gol terus Bapak Ibu cuma bilang, gol. 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 Saya pikir ini ada kemungkinan ada yang salah. Begitu gol. Bapak Ibu tahu waktu itu kita pakai baju merah putih. Belum lagi musik duk, 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 gol. Indonesia. Wah itu rasanya mau semuanya rasanya pengen salto sampai ke lapangan. Waktu Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar, dikatakan dia layak sebab engkau menciptakan. Bisa ngebayangin, Bapak Ibu pernah bayangin gak? Waktu kita belum terima Yesus ada di posisi apa kita? Bisa ngebayangin gak betapa baiknya dia sampai mati di atas Kalvari? Mungkin kita bilang gimana aku mau puji sembah Tuhan, mau menyatakan dia baik. Hidup aku dalam masalah. Aku dalam problem, ada tekanan. Saya mau katakan, disitulah dibutuhkan pengenalan akan Allah. Waktu engkau sakit, engkau harusnya bisa memuji dia. Kenapa? Supaya engkau kenal bahwa dia adalah Allah penyembuh. Waktu engkau ada dalam tekanan, gak ada finansial, seharusnya engkau harus tahu dia adalah Allah Jehovah Jireh yang akan mencukupi keperluanku. Dia layak menerima pujian. Walaupun aku sakit, walaupun aku dalam tekanan, walaupun aku dalam masalah. Ini adalah kodratku. Kodratku diciptakan untuk menjadi penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu harusnya. Dia layak. Seharusnya kita bersyukurlah kepadanya. Oh kalau bisa kita lompat. Tapi nggak norak juga, nggak dibuat-buat juga. Saya yakin sebuah ekspresi yang keluar dari dalam. Itu akan membawa satu mujizat dalam hidup kita. Saya tidak sedang berbicara temperamen, ada tipikal. Ada orang bilang, saya tipikalnya pendiam Bu Alin. Saya mau katakan, tipikal itu diciptakan oleh manusia. Tapi kodratmu adalah diciptakan untuk memuji dia. Dan dia layak menerima pujian dan penyembahan kita. Amin, Jemaat GKKD. Saya percaya nanti minggu depan, waktu kita sembah dia nyanyi, akan keluar mazmur-mazmur baru. Nyanyian-nyanyian baru. Dan kita akan lihat Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Saya akan mengangkat satu kisah. Bapak Ibu kenal siapa dia? Gak kenal, sama gak kenal. Ya, kita sama. Ya, Bapak Ibu, waktu saya baca kisah kehidupannya, saya sangat diberkati sekali. Karena seringkali tadi saya katakan, yang menjadi alasan kita untuk memuji menyembah dia, seringkali kita berpikir dari sisi manusianya kita. Ingat Bapak Ibu, pujian penyembahan bukan melihat sisi manusia kita, tapi kita memandang dia, memberikan pujian dan hormat kepada dia. Siapakah dia? Dia adalah Horatio Spafford. Bapak Ibu mungkin belum kenal dengar kisah dia. Tapi sampai hari ini apa yang dia lakukan semua orang tahu. Semua orang pasti pernah menyanyikan lagu yang dia nyanyikan. Siapa dia? Ada beberapa hal. Siapa dia yang apa dan apa yang terjadi sama hidupnya. Mungkin sering kita bilang kan kalau di firman Tuhan itu kan cerita-cerita itu tentang si Ayub, tentang tentang Abraham atau tentang siapa saja. Tapi hari ini kita akan lihat ada seorang yang dia adalah Horatio Spafford. Dia seorang pengacara, seorang lawyer. Kemudian dia sangat kaya dan hidupnya sangat sukses. Kemudian pada tahun 1870 dia kehilangan, dia memiliki anak 5, 1 laki-laki dan 4 wanita. Bapak Ibu, pada tahun 1870 dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Kenapa? Karena sakit demam berdarah. Meninggal. Dia sempat putus asa
Karena itu anak satu-satunya laki-laki. Tapi Bapak Ibu tahu pada tahun kemudian apa lagi? Masalah yang dihadapi pada tahun 1871, 1 tahun setelah dia kepergian anaknya. Terjadi tragedi. Tragedi itu terkenal di Chicago. Itu namanya ada masalah, problem itu adalah The Great Chicago Fire. Terjadi satu kebakaran yang besar di Chicago pada saat itu. Dan bisnisnya membakar dan kebakaran itu membakar hampir seluruh aset dari propertinya dia. Dan dia nyaris kehabisan semua bisnisnya. Gak lama kemudian, karena dia merasa begitu banyak tekanan dalam kehidupan keluarganya, dia mencoba datang kepada Tuhan. Pada saat itu D.L. Moody, kita tahu siapa D.L. Moody. Seorang hamba Tuhan yang dipakai pada saat itu membuat satu acara untuk keluarga-keluarga. Kemudian Horatio mengambil keputusan untuk pergi mengikuti acara yang dilakukan oleh D.L. Moody. Untuk acara keluarga dia pengen supaya hidup keluarganya dipulihkan. Dia pengen datang kepada Tuhan apa yang terjadi atas keluarga. Dia sudah mendaftar untuk pergi ke acara D.L. Moody tersebut. Harus menyeberang lautan. Dia karena satu dan lain hal tadinya dia akan berangkat sama anak-anaknya. Anaknya 4 orang wanita. Dia bilang sama anak-anaknya karena papa harus ada bisnis yang harus dikerjakan. Kalian pergi terlebih dahulu, papa akan nyusul. Tapi tahukah Bapak Ibu pada waktu anaknya pergi bersama ibunya dan bersama dengan rombongan yang akan berangkat untuk mengikuti acara D.L. Moody. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Dan dinyatakan keempat anaknya Spafford meninggal. Dan tidak nampak karena masuk ke dalam dasar laut yang paling dalam. Istrinya selamat. Kemudian istrinya telepon, tahukah Bapak Ibu apa kata istrinya? Selamat, hari ini, berhari ini kita cuma sendiri tanpa anak-anak. Karena apa? Keempat anak kita dinyatakan hilang di dasar laut dan sampai hari ini tidak ditemukan. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Spafford? Dia pergi menjumpai istrinya di tengah laut yang sedang anaknya hilang. Di tempat di mana anaknya diambil oleh laut itu, tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan dalam keadaan dia berpikir, kenapa hal ini terjadi sama keluargaku? Kenapa ini yang terjadi dengan kehidupanku? Kenapa Tuhan mengambil semua orang-orang yang aku cintai? Tapi tahukah Bapak Ibu, muncul di tengah perjalanan itu, di tengah laut itu, dia mengambil keputusan dan terciptalah sebuah lagu. Bapak Ibu pasti sering dengar lagu ini. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me say. Itu lagu itu keluar. Terus dia katakan, it is well, it is well with my soul. Dia bilang, itu semua baik. Dia katakan, kau mengajari aku untuk mengatakan, semua baik. Semua baik buat jiwaku. It is well. It is well with my soul. Bapak Ibu pasti pernah dengar lagu ini. Mungkin kita nyanyi lagu Bataknya yuk. 1, 2, ya. Dung nang rohaku
dibain susi porsuk behutaon di son napos doro hakku di tuhatahi di pasonang totong sonang, amen, amen, sonang do di pasonang totong roh, amen, amen. Apa yang Bapak Ibu alami? Semuanya baik. Supaya untuk membuat jiwamu lebih baik. Kalau engkau sedang mengalami satu bisnis di luar dari prediksimu, kok kayaknya mentok. It is well with my soul. Itu baik buat jiwamu. Supaya engkau kenal bahwa dialah penolong. Supaya engkau kenal bahwa dialah Allah Immanuel. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari hari ini ambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Dia dalam segala situasi. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kita akan melakukan